Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cake yang saya buat hari ini sudah pasti sangat lembut karena kandungan yogurt di dalamnya. Cake yogurt ini juga cocok dijadikan sebagai hantaran untuk keluarga atau kerabat, atau bahkan dijadikan sebagai ide jualan. Jadi jangan berlama-lama, mari kita ke cara membuatnya. Saya sudah pecahkan 3 butir telur utuh suhu ruang, masukkan ke dalam wadah. Masukkan juga 150 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti vanili bubuk. Mixer dengan kecepatan bertahap, dimulai dari kecepatan rendah lalu dinaikkan sampai kecepatan tinggi hingga menjadi adonan yang putih, mengembang dan kental. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Oke, sekarang adonannya sudah mengental, saya akan matikan dulu mixernya. Kekentalannya cukup seperti ini aja ya teman-teman, nggak perlu sampai kaku. Sekarang kita akan masukkan 125 gram yogurt. Saya pakai yogurt yang tanpa rasa atau plain yogurt. Boleh pakai merek apa aja tapi pilih yang bagus ya. Lalu tambahkan 20 gram susu cair. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Di mixernya nggak perlu lama-lama ya, cukup sebentar aja. Selanjutnya saya akan masukkan 100 ml minyak goreng atau setara dengan 90 gram. Kalau minyak gorengnya mau diganti pakai minyak canola juga boleh ya. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Jadi pada tahap ini kita nge-mixernya sebentar-sebentar aja ya, jangan lama-lama. Selanjutnya kita akan masukkan 200 gram tepung serbaguna atau tepung protein sedang. Saya masukkan dalam 3 tahap supaya nggak terlalu berat ke adonan. Aduk-aduk dulu pakai pengaduk mixer supaya saat mixernya dinyalakan tepungnya nggak berterbangan kemana-mana. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja. Kalau sudah, kita akan masukkan sisa tepung berikutnya. Ini adalah tahap yang kedua. Saat memasukkan tepung, sebaiknya sambil diayak supaya tepungnya nggak bergerindil atau menggumpal dalam adonan. Aduk-aduk dulu pakai pengaduk mixer supaya tepungnya nggak berterbangan. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja. Nggak perlu lama-lama karena kita masih akan memasukkan sisa tepung yang terakhir. Jadi cukup hati-hati saat nge-mixer ya teman-teman, jangan sampai overmix. Sekarang kita akan masukkan sisa tepung yang terakhir. Ini juga sama sambil diayak. Selanjutnya masukkan juga 1 sendok teh baking powder. Ini juga diayak ya karena baking powder suka bergerindil. Seperti biasa, aduk-aduk dulu pakai pengaduk mixer supaya tepungnya nggak berterbangan. Kemudian nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah. Mixer sampai tercampur rata. Sebetulnya saat memasukkan tepung kita bisa mengaduknya pakai spatula, tapi saya hindari supaya prosesnya lebih cepat. Oke, ini sudah cukup tercampur. Selanjutnya pengadukan akan saya ganti pakai spatula untuk memastikan nggak ada adonan yang mengendap di dasar wadah. Konsistensi adonannya cukup kental seperti ini. Tuh lihat teman-teman, nggak encer tapi juga nggak kental. Selanjutnya siapkan 10 gram coklat bubuk. Tambahkan dengan 2 gram kopi instan atau 1 saset. Tambahkan juga sedikit air panas, dituang secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata, sampai membentuk seperti pasta. Hati-hati saat memasukkan air panas, sebaiknya sedikit demi sedikit supaya nggak kebanyakan dan supaya campuran coklat ini nggak terlalu encer. Tambahan kopi instan akan membuat adonan coklat ini rasanya lebih spesial dan lebih kuat. Selanjutnya, tuang sedikit adonan putih kurang lebih sepertiga adonan ke dalam mangkuk. Lalu tuang adonan coklat yang disiapkan tadi. Kemudian aduk semuanya sampai tercampur rata.
Ini opsional aja ya teman-teman, kalau nggak dikasih variasi coklat juga nggak apa-apa. Oke, adonan coklatnya sudah siap. Di video kali ini saya menggunakan loyang ukuran 21 x 9 x 7 cm, dikasih alas baking paper, kemudian dioles margarin tipis-tipis aja, tuang adonan coklat seluruhnya, kemudian ratakan ke dalam loyang supaya semua sudut loyangnya terisi oleh adonan coklat. Kalau sudah, selanjutnya kita akan tuang adonan putih. Saat menuang adonan agak diangkat sedikit lebih tinggi supaya udara yang terperangkap dalam adonan ikut keluar. Karena saya menggunakan loyang yang enggak terlalu panjang, jadi saat memanggang cukup membutuhkan waktu yang lama. Ini saya panggang selama 60 menit. 30 menit pertama dipanggang dengan suhu 170 derajat Celcius. 30 menit berikutnya suhunya saya turunkan menjadi 160 derajat Celcius. Nah, ini di menit ke 55 adonannya sudah naik tinggi. Sebentar lagi akan dikeluarkan dari dalam oven. Oke, ini dia teman-teman. Yogurt cake kita sudah matang. Hentakan loyang beberapa kali supaya cake yang sudah mengembang ini enggak kembali turun. Karena tadi dipanggang cukup lama, jadi bagian atasnya ini agak sedikit keras ya teman-teman. Nah, supaya berubah menjadi lembut, saat kondisinya masih panas, saya akan kemas menggunakan plastik wrap seperti ini. Jadi dikeluarkan dulu dari dalam loyang, kemudian dibungkus pakai plastik wrap seperti ini. Saya bungkusnya double ya. Dengan cara seperti ini, yogurt cake kita akan lembut sampai ke dalam. Sebetulnya ini sedikit kaku aja ya teman-teman, jadi saya bungkus pakai plastik wrap ini tujuannya supaya cake-nya lebih lembut dan permukaannya ini melunak lembut, nggak kaku lagi. Diamkan di atas rak pendingin sampai suhunya turun sekitar hangat-hangat kuku. Nah, ini suhunya sudah turun ya teman-teman. Saya buka plastik wrapnya hati-hati, kemudian dibuka juga baking papernya. Lalu dinginkan di atas rak pendingin sampai betul-betul dingin. Nah, kalau sudah betul-betul dingin, kita bisa potong cake-nya. Untuk bagian pinggirnya saya sisihkan dulu, saya potong. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera aja. Saat dipotong bisa kelihatan ya teman-teman, cake-nya ini sudah lembut dan empuk banget. Ini bagian dalamnya seperti ini ya teman-teman. Satu resep ini bisa menghasilkan 10 potong yogurt cake. Setelah cake-nya dipotong dibagi dua, selanjutnya akan saya potong lagi satu bagian ini menjadi 5 potong. Dengan cara ini kita akan lebih mudah mendapatkan potongan cake dengan ketebalan yang kurang lebih sama. Teman-teman bisa menggunakan loyang yang lainnya, tetapi perhatikan untuk waktu panggangnya karena pasti akan berbeda. Saya suka dengan yogurt cake ini karena selain teksturnya yang lembut, nggak beremah, rasanya juga enak dan sudah pasti bergizi ya. Yogurt cake ini memang belum banyak dijual di pasaran, jadi menurut saya ini cocok dijadikan sebagai ide koleksi jualan. Saat dipatahkan teksturnya kelihatan lembut banget, rasanya dijamin pasti enak. Untuk tingkat manisnya sudah cukup pas, tapi kalau teman-teman nggak suka manis boleh dikurangi takaran gula pasirnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah, saya Aida dari Resep Rongpolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.